Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Eka Yuliati, mahasiswa program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, program studi Tadris Bahasa Inggris. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah psikolinguistik dengan judul Pengertian Psikolinguistik, Cabang-cabang Psikolinguistik, Perkembangan, serta tokoh-tokoh dalam psikolinguistik. Kemudian pengertian psikolinguistik. Psikolinguistik terbentuk dari dua gabungan kata, yaitu psikologi dan linguistik. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psike, yang artinya jiwa, roh, atau sukma, dan logos berarti ilmu. Jadi secara etimologi psikologi berarti ilmu jiwa, sedangkan linguistik diartikan sebagai ilmu tentang bahasa dengan karakteristiknya. Jadi, psikolinguistik adalah studi tentang mekanisme mental yang terjadi pada orang yang menggunakan bahasa, baik pada saat memproduksi atau memahami ujaran. Kemudian, yang kedua, cabang-cabang psikolinguistik. Jadi ada beberapa cabang dalam psikolinguistik. Yang pertama, psikolinguistik teoritis, di mana mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan teori bahasa. Kemudian yang kedua, psikolinguistik perkembangan, berbicara tentang pemerolehan bahasa, baik itu bahasa pertama maupun bahasa kedua. Yang ketiga, psikolinguistik sosial, berbicara tentang aspek-aspek sosial bahasa. Yang keempat, psikolinguistik pendidikan, yang berbicara tentang aspek-aspek pendidikan secara umum di sekolah. Dan yang kelima, neuropsikolinguistik, yaitu berbicara tentang hubungan bahasa dengan otak manusia. Dan yang keenam, psikolinguistik eksperimental, berbicara tentang eksperimen dalam semua bidang yang melibatkan bahasa dan perilaku berbahasa. Dan yang terakhir yaitu psikolinguistik terapan, berbicara tentang penerapan temuan keenam subdisiplin psikolinguistik ke dalam bidang-bidang tertentu. Sejarah perkembangan psikolinguistik. Istilah psikolinguistik sendiri pertama kali digunakan oleh Thomas A. Seebock dan Charles E. Osgood pada tahun 1954 pada sebuah buku yang berjudul Psycholinguistics: A Survey of Theory and Research Problems. Dalam buku ini mengungkapkan bahwa psikolinguistik adalah salah satu teori linguistik berdasarkan bahasa yang dianggap sebagai sebuah sistem elemen yang saling berhubungan. Kemudian yang kedua, psikolinguistik adalah teori pembelajaran berdasarkan bahasa yang dianggap sebagai satu sistem tabiat dan kemampuan yang menghubungkan isyarat dan perilaku. Yang ketiga, psikolinguistik adalah satu teori informasi yang menganggap bahasa sebagai sebuah alat untuk menyampaikan suatu benda. Ada dua aliran yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologi dan linguistik. Yang pertama, aliran empirisme yang dipelopori oleh Jacob Grimm pada abad ke-19 yang menyatakan adanya keteraturan pada struktur bunyi pada berbagai bahasa. Aliran ini berkaitan dengan psikologi asosiasi. Kemudian aliran yang kedua yaitu rasionalisme. Tokoh dari aliran ini yaitu seorang ahli linguistik Jerman yang meninjau bahwa akal adalah faktor penting untuk diteliti guna untuk dapat memahami perilaku manusia. Aliran ini dianggap bersifat holistik dan dikaitkan dengan nativisme, idealisme, dan mentalisme. Sementara itu, di benua Amerika, kaitan antara bahasa dengan ilmu jiwa mulai tumbuh. Perkembangan ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap formatif. Tahap ini adalah tahap awal berkembangnya psikolinguistik. Tahap formatif ini berawal dari sebuah seminar yang diadakan di Universitas Chomel pada tahun 1951. Seminar tersebut diselenggarakan oleh John B. Carroll. Seminar tersebut berisi tentang gagasan penemuan John W. Jarnett yang mengemukakan penggabungan dua disiplin ilmu psikologi dan linguistik menjadi satu disiplin ilmu. Tahap linguistik. Tahap ini banyak diminati orang dan makin berkembang karena pandangan Chomsky tentang universal bahasa makin mengarah pada pemerolehan bahasa. Yang ketiga, tahap kognitif, mulai mengarah pada peran kognisi dan landasan biologis manusia dalam pemerolehan bahasa. Tahap yang keempat yaitu
tahap teori psikolinguistik. Pada tahap ini, psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah dari ilmu-ilmu lain, karena psikolinguistik di sini telah menjadi ilmu yang ada kaitan dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Ada 3 generasi perkembangan psikolinguistik yang dirangsang oleh Mehler dan Noiset, di mana yang pertama psikolinguistik generasi pertama yang dinobatkan sebagai tokoh psikolinguistik generasi pertama adalah Charles Auster dan Seibert. Namun generasi pertama ini memiliki 3 kelemahan, yaitu adanya sikap reaktif dari psikolinguistik tentang bahasa. Kemudian yang kedua, psikolinguistik itu bersifat atomistik, dan yang ketiga bersifat individualis. Kemudian yang kedua, psikolinguistik generasi kedua. Psikolinguistik generasi kedua berpendapat bahwa dalam proses berbahasa bukanlah butir-butir bahasa yang diperoleh, melainkan kaidah dan sistem kaidahnya. Tokoh yang berpengaruh di generasi kedua ini adalah Miller dan Chomsky. Kemudian psikolinguistik generasi ketiga. Kekurangan analisis pada psikolinguistik generasi kedua kemudian diperbaharui oleh psikolinguistik generasi ketiga, yaitu G. Words dalam bukunya To Problem for the New Psycholinguistic. Adapun tokoh-tokoh linguistik yang tertarik untuk mempelajari psikologi, yaitu Wilhelm von Humboldt, yang menyatakan bahwa bahasa bukan sebagai satu bahan yang siap untuk dipotong-potong dan diklasifikasikan. Kemudian yang kedua, Ferdinand de Saussure, ada 3 konsep penting, yaitu language, parole, dan langage. Kemudian Edward Sapir menyatakan bahasa itu mempengaruhi pikiran manusia. Dan yang terakhir, Otto Jespersen menyatakan bahwa bahasa merupakan satu fungsi manusia sebagai simbol di dalam otak manusia yang melambangkan atau membangkitkan pikiran. Kemudian, tokoh-tokoh psikologi yang tertarik untuk mempelajari linguistik yaitu John Dewey, yang menggolongkan psikologi kata-kata yang diucapkan anak-anak harus sesuai arti kata anak-anak, bukan kata orang dewasa. Kemudian menurut Wundt, bahasa itu sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran. Dan menurut Watson, perilaku bahasa itu sama saja dengan sistem otot saraf yang berada dalam kepala, leher, dan bagian dada manusia. Dan tokoh yang terakhir yaitu Walter Bower Pillsbury, yang menyatakan bahwa bahasa adalah satu alat untuk menyampaikan pikiran, termasuk gagasan dan perasaan. Jadi saya kira cukup sekian untuk persentase materi saya pada video kali ini. Semoga bermanfaat kepada semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.